Saudara-saudari, Shalom Alaikum. Yang pertama, jalan salib itu diucapkan atau didoakan secara kontemplatif. Kontemplatif itu artinya irama berdoanya selalu perlahan-lahan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Kenapa begitu? Jadi irama doa yang kontemplatif atau perlahan-lahan membantu kita juga mengikuti bagaimana perjalanan salib itu. Irama yang perlahan-lahan itu makin perlahan lagi di dalam titik-titik tertentu. Jadi sekurang-kurangnya jalan salib itu terbagi dalam 3 tahapan. Sebutlah kalau pakai bahasa gambaran, kecepatannya itu bagikan motor atau mobil gigi 3. Makin ke sana makin pelan. Gigi 3, terus turun gigi 2, terus turun gigi 1, akhirnya berhenti. Sebutlah dari awal tuh gigi 3, bayangkan demikian. Kecepatannya tidak terlalu lambat, masih biasa. Lalu nanti begitu adegan berjumpa dengan ibunya, perhentian keempat di halaman 5, itu seakan-akan pindah gigi 2. Jadi penanda pertama Yesus berjumpa dengan ibunya. Babak 1 masuk babak 2. Sebutlah demikian. Iramanya turun lebih lambat lagi. Kami menyembah Dikau ya Tuhan. Artinya lebih perlahan lagi. Lalu dari gigi 2 turun lagi gigi 1. Lebih perlahan lagi. Adegannya gantinya di mana? Saat Yesus sudah sampai di Kalvari, yang ditandai dengan adegan pakaian Yesus ditanggalkan. Penandanya pada perhentian yang ke-10. Jadi 4 jumpa dengan ibunya, kayak masuk babak berikutnya. Pakaian Yesus ditanggalkan, babak terakhir pindah gigi 1. Jadi ini berlaku untuk yang memimpin, untuk lektor dan seterusnya. Mulai dari bagian perhentian ke-10 pakaian ditanggalkan, ini dilakukan lebih perlahan-lahan. Contoh, sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Kenapa begitu? Membantu kita yang mendengar, yang mengucapkannya, yang mendoakannya, yang ambil bagian masuk ke dalam misteri peristiwanya. Lalu terus sampai bagian terakhir, bagian Yesus dimakamkan, sama ini babak ketiga selesai. Itu cara mengucapkannya. Kemudian yang kedua, cara berlututnya. Cara berlutut dalam setiap kali perhentian itu kan ada berlutut. Bagian mana umat berlutut? Bagian ada kata salib suci. Jadi pada saat bagian kata salib suci itu berlututnya di situ, karena berlutut di dalam tradisi liturgi Katolik dilakukan hanya untuk 2 hal. Yang pertama, sakramen Maha Kudus. Kalau ada sakramen, masuk gereja berlutut. Yang kedua, kalau di hadapan salib suci. Contoh liturgi Jumat Agung, kita berlutut. Jadi salib, jadi bagian salib itu. Maka praktisnya demikian, ketika contoh di perhentian pertama dan semua perhentian yang lain sebenarnya, ketika pemimpin mengatakan kami menyembah Dikau, itu belum. Lalu praktisnya umat mulai kapan? Mulai kata mengucapkan kata sebab. Sebab dengan salib sucimu. Nah itu. Jadi asosiasi berlututnya itu dengan salib. Ini sepele, cuma berlutut aja diatur-atur. Ya kalau dianggap sepele, sepele. Bebas sih, nggak usah diatur juga nggak apa-apa. Tapi begitu kita tahu maknanya, kenapa berlutut? Salib. Maka praktisnya sebab dengan salib. Nah gitu. Lalu menjadi lebih indah untuk hati kita sebenarnya kalau kita mau masuk dalam peristiwanya.
Dan kita tahu kenapa begitu, set gitu. Di sini kena dulu, nanti di hati juga kena. Jadi pada saat sebab dengan salib sucimu. Jadi berlututnya kita karena asosiasi di pikiran dan hati adalah salib. Nah itu, demikian bagian berlututnya. Maka dalam setiap perhentian begitu ya, berlututmu itu asosiasinya, sambungannya dengan salib. Jadi tidak hanya asal, maka ketika dengan salib, oh salib ini saya berlutut di hadapan salib. Lain ya, daripada di sini tidak ada apa-apa, hanya sekedar berlutut, pokoknya orang oh berlutut ikut gitu ya. Lain sekali kalau kita menghayati setiap gerakan, kata-kata dan seterusnya. Terakhir pada saat wafat Yesus, perhentian ke-12. Kalau tadi dalam perhentian 1, 2, 3 dan seterusnya berlututnya satu kaki, berlutut satu kaki. Jadi pada saat sebab dengan salib, ini perhatikan saya ya begini, berlutut satu kaki. Dalam kebiasaan gereja Katolik kaki kanan yang ditekuk. Tapi seandainya ada orang yang terbiasa dengan kaki kiri ditekuk, tidak masalah, tetap bisa masuk surga. Tapi dalam kebiasaan kaki kanan yang ditekuk, tidak harus, tapi itu dalam kebiasaan. Tapi kalau saya tidak biasa Rama, dari dulu dari kecil saya berlutut dengan kaki kiri, tidak ada soal dengan itu. Yang penting berlututnya. Nah sekarang kembali pada perhentian Yesus wafat. Dalam tradisi liturgi Katolik ketika adegan Yesus wafat berlutut. Contoh pada saat Minggu Palem kemarin ada Pasio, Yesus wafat berlutut. Nanti juga Yesus wafat berlutut. Jadi asosiasi berlututnya itu dengan apa? Yesus wafat. Nah biasanya dalam perhentian ke-12 itu berlutut dari awal. Yesusnya belum wafat. Jadi asosiasi berlutut pada saat perhentian ke-12 dengan Yesus wafat. Maka tidak dari awal. Jadi perhentian ke-12 dengan salib sucimu seperti biasa, berdiri lagi, tunggu adegannya. Kan adegannya belum wafat. Mari kita lihat halaman 11. Yesus tahu, ini masih tahu kok, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, terus nyambung ya. Baru halaman 12. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ini berlutut. Jadi ketika menyerahkan nyawanya berarti apa? Yesus wafat. Kenapa kita berlutut? Menghormati wafat Yesus. Jadi bagian ini berlutut khusus untuk menghormati wafat Yesus, berlutut dua kaki. Itu berlutut dua kaki. Kalau seperti misdinar sedang ada di depan itu, dua-duanya ditekuk, itu berlutut. Lalu doa-doa setelah itu diucapkan sambil berlutut. Kecuali nyanyian. Nyanyian dalam tradisi jalan salib itu pergerakan. Jadi begitu nyanyi orang mulai bergerak. Contoh misdinar begitu nyanyi kan bergerak. Maka begitu nyanyi berdiri lagi. Jadi Yesus wafat berlutut, hening sebentar, baru pemimpin melanjutkan setelah ada hening sebentar. Jadi Yesus wafat berlutut, hening sebentar, kemudian doa-doa dilanjutkan dalam keadaan berlutut sampai saatnya pindah, yaitu bagian bernyanyi. Begitu semoga lebih membantu. Kalau tidak membantu ya nggak apa-apa juga sih ya. Maksudnya sama aja, saya nggak pakai gitu-gitu nggak apa-apa, saya tetap menghayati boleh. Tapi biasanya kalau kita memahami, pikirannya benar, batinnya terbantu untuk lebih menghayati peristiwa yang dirayakan. Demikian katekese tentang jalan salib. Sebagai masukan kalau nanti doa-doa sendiri juga, contoh nanti ada ziarah ya, bisa dilakukan setelah tahu, oh gitu. Nah yang penting itu oh gitunya, oh gitu, oh bagus. Kalau udah oh gitu, saya udah lihat ini muka-mukanya, oh nah gitu ya, udah lihat, oh gitu ya. Kalau udah ada oh gitu itu bagus, artinya mari kita praktekkan. Pikiran mengerti, hati makin menghayati. Nah itu ya, pikiran mengerti, hati makin menghayati. Ini tagline-nya begitu. Shalom alaikum.